Selamat bertemu kembali dalam pembahasan kita mengenai rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan acak kelompok merupakan rancangan yang memiliki satu lokal kontrol, yaitu pengelompokan. Rancangan acak kelompok itu digunakan pada kondisi lingkungan yang heterogen, atau dengan kata lain lingkungan yang tidak seragam, seperti penelitian lapangan, ya, dan tidak sesuai untuk diterapkan pada lingkungan penelitian yang seragam seperti penelitian di laboratorium maupun di rumah kaca. Pengacakan atau perandoman dari rancangan acak kelompok itu dilakukan per kelompok, sehingga jika ulangan dari percobaan adalah sebanyak 3, maka kita harus melakukan pengacakan sebanyak 3 kali. Adapun tahap-tahap di dalam analisis data dengan rancangan acak kelompok adalah pertama kita melakukan koleksi data, kemudian sesudah itu kita menghitung faktor koreksi, lalu kita menentukan derajat bebas, kemudian menghitung jumlah kuadrat, menghitung kuadrat tengah, dan menghitung F hitung serta F tabel. Lalu sesudah itu kita menghitung koefisien keragaman. Nah, sebagai contoh untuk analisis data, ini adalah data hasil penelitian mengenai percobaan tentang pengaruh penggunaan hormon tumbuh terhadap produksi tanaman kedelai. Dan ini perlakuannya adalah perlakuan hormon H0, H1 sampai H5, kemudian terdiri atas 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi ini datanya semua. Jadi misalnya H0 ulangan 1 itu sebanyak 8. Nah, dan seterusnya. Sesudah itu, setelah datanya kita koleksi, kemudian kita jumlah baris, kemudian itu jumlah kolom, dan hitung grand totalnya. Nah, ini kemudian beberapa rumus yang perlu kita pahami. Pertama, menghitung faktor koreksi. Setelah kita menghitung dengan mengkuadratkan grand total, dibagi dengan jumlah kelompok kali jumlah perlakuan. Kemudian untuk jumlah kuadratnya, baik jumlah kuadrat total, perlakuan, jumlah kelompok, maupun jumlah kuadrat galat. Lalu kemudian kuadrat tengah, KT perlakuan, KT kelompok, KT galat, kemudian F hitung, dan koefisien keragaman. Nah, ini adalah hasil analisis manual untuk membuat sidik ragam atau analisis subvarian dengan rancangan dasar rancangan acak kelompok, di mana yang kita peroleh di sini adalah F hitungnya adalah 9,94, kemudian F hitung perlakuan adalah 18,49. Dua-duanya berpengaruh sangat nyata.
Kemudian mari kita bahas mengenai bagaimana kita menganalisis CD keragam dengan menggunakan program Microsoft Excel. Yang pertama kita koleksi datanya, jadi perlakuan, kemudian kelompok, kemudian datanya semua kita ketik. Ya, sesudah datanya kita ketik, kemudian kita totalkan barisnya sama dengan sum, baru kita blok. Enter. Kemudian ini rata-ratanya sama dengan average. Kemudian kita blok. Enter. Sesudah itu kita tinggal tarik ke bawah. Maka perlakuan yang lain itu sudah dihitung semua total dan rata-ratanya. Kemudian untuk total kelompok sama dengan sum, kemudian kita blok, enter, kemudian kita tarik ke kanan, ya sudah itu kita dapat totalnya atau grade totalnya adalah 204,800. Lalu yang terakhir adalah kita menghitung rata-rata akhirnya adalah kita hitung average, kemudian kita blok semua datanya di dalam, tutup kurung, enter. Ini adalah rata-ratanya adalah 8,533. Nantinya itu akan kita pakai untuk menghitung koefisien keragaman. Lalu kemudian kita menghitung faktor koreksi. Ya, jadi faktor koreksi itu sama dengan grand totalnya pangkat 2. Kemudian kita bagi dengan ini banyaknya kelompok dikali banyaknya perlakuan. Atau bisa kita kurung 4 kali 6. Tutup kurung, enter. Ini adalah faktor koreksinya 1747,6. Sesudah itu kita mulai menghitung masing-masing dari sumber keragaman yang kita sudah tentukan. Yang pertama sumber keragaman kelompok, perlakuan, galak, total. Pertama kita tentukan derajat bebasnya. Derajat bebas kelompok adalah sama dengan jumlah kelompok kurang 1, 4 kurang 1, 3. Kemudian derajat bebas perlakuan adalah sama dengan jumlah perlakuan 6 kurang 1. Kemudian derajat bebas total adalah total data yaitu 24 sama dengan 24 kurang 1. Lalu yang berikut adalah DB galat sama dengan DB total dikurang DB kelompok kurang DB perlakuan sama dengan 15. Kemudian kita beralih ke jumlah kuadrat adalah sama dengan sum square. Kemudian kita blok ini total kelompok. Kemudian kita bagi dengan banyaknya perlakuan yaitu 6. Kita tutup kurung dulu. Baru sudah itu kita kurang dengan ini faktor koreksi, enter. Ini adalah JK kelompok. Kemudian JK perlakuan adalah kita ketik sum square. Nah, kemudian kita blok total setiap perlakuan.
dibagi banyaknya kelompok 4, kemudian ditutup kurung, baru kita kurang dengan faktor koreksi. Kemudian kita hitung dulu jumlah kuadrat totalnya sama dengan sum square. Kita blok semua datanya. Kemudian kita kurang langsung dengan faktor koreksi. Nah, sudah itu yang terakhir adalah JK galat sama dengan JK total kurang JK kelompok kurang JK perlakuan. Nah, langkah berikut adalah kuadrat tengahnya sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Sudah itu boleh kita hitung satu saja, baru kita tarik ke bawah. Ya, maka kuadrat tengah perlakuan dan galat juga sudah kita hitung. Kemudian yang berikut F hitung sama dengan kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah galat. Kemudian F hitung perlakuan adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Nah, jadi kita sudah dapat F hitungnya. F hitungnya kelompok adalah 9,94 dan itu lebih besar dari F tabel 0,05 maupun 0,01. Jadi kita beri 2 bintang. Itu artinya pengelompokan berpengaruh sangat nyata. Kemudian demikian juga dengan F hitung perlakuan 18,49 jauh lebih besar dari F tabel 2,90 maupun 4,56. Jadi kita beri 2 bintang. Itu artinya pemberian hormon pertumbuhan itu berpengaruh sangat nyata terhadap produksi kedelai. Nah, langkah terakhir adalah kita menghitung koefisien keragaman, di mana koefisien keragaman itu adalah kuadrat tengah galat pangkat 0,5 ya, atau akar ya, pangkat 0,5 kemudian dibagi dengan rata-rata ini. Enter. Nah, kita dapat 2,75 ya persen. Ini juga kita bisa hitung dengan menggunakan program yang merupakan bawaan dari Microsoft Excel, yaitu kita klik di bar data, kemudian di sini ada data analisis. Ya, nah, itu kadang-kadang kalau Excel-nya baru diinstal itu data analisis ini belum ada. Ya, caranya untuk menampilkan itu atau untuk mengadakan ini data analisis di sini adalah kita klik file, kemudian klik option, kemudian klik add ins. Kita klik add ins, baru kita beri tanda bold pada analysis tool, kemudian klik di bawah go. Nah, lalu kita beri tanda cek di 2 yang di atas ini, analysis tool. Ya, kita beri tanda cek, sudah itu oke. Nah, sudah itu dia akan install, dan setelah dibuka di data, maka di sini sudah ada data analisis. Nah, untuk menggunakan ini, maka data yang sudah kita koleksi tadi harus diputar dulu, ya, diputar dengan atau dengan kata lain kita tukar antara baris dengan kolom dengan cara melakukan transpose. Jadi kita blok ini datanya, ya. Jadi kita blok datanya saja dengan dengan simbolnya atau dengan labelnya, baru kita klik copy, ya. Kemudian sesudah itu kita letakkan di sini,
lalu kita pas transpose, ya. Jadi kita pas transpose, artinya kita balik kolom dengan barisnya. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini perlakuannya sudah berada di kolom dan kelompok sudah berada di baris ini. Nah, sesudah itu kita membuka ya data, kemudian data analisis, lalu kita klik ANOVA two factor without replication, ya. Kemudian kita klik OK, lalu masukkan data ranknya, ya. Kita blok saja semua ini, kita blok semua. Sudah diblok, kemudian dikembalikan. Nah, lalu harus dicek di sini level, ya. Kemudian output range, kita klik di output range, baru cari tempat kosong untuk meletakkan hasilnya. Jadi misalnya kita mau letakkan di sebelah bawah dari data ini, kemudian kembalikan, sudah itu oke. Nah, ini adalah hasilnya 993 1848 9994 1849, ya sama hasilnya, ya. Sesudah itu yang terakhir adalah kita mencoba menganalisis dengan menggunakan program SPSS, ya. Untuk menghitung dengan program SPSS, maka kita harus sesuaikan dulu datanya, ya. Data yang kita analisis tadi pakai Excel. Jadi SPSS, jadi kita buka dulu SPSS-nya, ya. Ini adalah program SPSS. Kemudian datanya kita masukkan. Jadi kita bisa copy datanya dari Excel atau bisa diketik langsung. Di mana pada kolom pertama kita tulis di situ perlakuan, kemudian yang kedua kelompok, ya. Kemudian sudah itu produksi, ya. Setelah itu kemudian kita klik analyze, ya. Kita klik analyze, baru kita klik di general linear model, kemudian klik univariate, lalu sesudah itu kita masukkan produksi di dependent variable. Jadi ini produksi, jadi sebelumnya ini kita boleh keluarkan dulu. Jadi pertama ini kita masukkan di dependent variable, kemudian perlakuan masuk di fixed factor, demikian juga dengan kelompok, ya. Tapi baiknya ini ditukar, ya, dan tukar jadi kelompok dulu baru perlakuan. Sesudah itu kita klik di model, ya, masukkan kelompok, kemudian masukkan perlakuan. Sesudah itu kita klik continue, kemudian post hoc untuk melakukan pengujian lanjutan. Kita masukkan perlakuan saja. Nah, lalu kita pilih salah satu, misalnya Duncan, atau kalau misalnya BNT ini, kalau mau uji 2K,
ini uji 2K adalah uji BNJ. Ini BNJ. Ya. Kemudian sesudah itu kita klik continue. Nah, yang terakhir kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Ya, output dari sidik ragam. Kemudian yang di bawah adalah hasil pengujian lanjutan dengan uji BNJ atau uji 2K. Kemudian uji Duncan juga sudah ada, ya. Kemudian uji BNT, LSD. Itulah pembahasan kita mengenai analisis sidik ragam dengan rancangan dasar rancangan acak kelompok atau RAK. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.